Yang terhormat Ibunda Rahmawati yang telah memberikan kami tugas ini, dan yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai teman-teman sekelas saya yang tidak bisa bertemu secara langsung dan juga yang mungkin akan menyaksikan ini secara online nantinya, teman-teman online saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato singkat mengenai virus corona. Apa sih itu virus corona? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona dapat menyerang gangguan pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan mungkin kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa, bahkan ibu hamil dan menyusui, dan lebih sering menyerang lansia atau yang lanjut usia. Bagaimana sih untuk mengetahui orang ini terpapar virus corona? Ada 5 gejala klinis yang menandakan virus corona, yaitu demam, batuk berdahak atau batuk pilek, letih dan lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan pernapasan. Gejala ini dapat hilang atau malah memberat. Penderita dengan gejala berat akan mengalami batuk berdahak bahkan berdarah, sakit tenggorokan, dan ini juga penyakit yang sangat sulit sebenarnya karena sampai saat ini belum ada obat atau penawar yang dapat ditemukan. Nah, gejala-gejala tadi itu muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Dan secara umum ada 3 gejala yang dapat menandakan seseorang ini terpapar atau terinfeksi virus corona. Yang pertama yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah sesak napas atau batuk. Yang ketiga sesak napas tadi. Nah, gejala ini dapat kita ketahui atau muncul dalam kurun waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk mencegah virus ini dan semoga kita terhindar? Ada beberapa langkah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama yaitu mari menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga, rajin mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, jangan menyentuh daerah wajah sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan dan imunitas tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat seperti rajin berolahraga, berjemur di bawah sinar matahari langsung, dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang ketujuh, jaga kebersihan benda yang sering disentuh, termasuk kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah. Nah, mungkin teman-teman banyak yang merasa bahwa mencuci tangan itu ya cukup membasahi tangan menggunakan sabun lalu selesai. Tapi tahukah teman-teman bahwa menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO atau World Health Organization ada 6 langkah untuk mencuci tangan. Yang pertama, sebelum langkah mencuci tangan itu, yang pertama adalah kita harus membasahi tangan terlebih dahulu, kemudian gunakan sabun. Nah, 6 langkahnya yaitu pertama telapak tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian punggung tangan, sudah itu ibu jari diputar, kemudian ini ujung tangan, kemudian dibilas menggunakan air mengalir. Nah, itulah langkah untuk mencegah virus corona. Teman-teman sekalian, banyak yang sudah beredar di berita yang kita saksikan selama ini bahwa orang telah salah kaprah dengan virus corona. Najwa Shihab pernah mengatakan bahwa yang harus kita jauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Dan bagi teman-teman yang merasa dari luar daerah, apalagi daerah yang sudah zona merah, mengertilah untuk mengkarantina diri dulu, mengkarantina mandiri, tidak keluar rumah, cukup di tempat itu
selama minimal 14 hari untuk mengetahui apakah teman-teman terinfeksi virus corona atau tidak. Sekali lagi, mereka yang sedang berjuang untuk kita, mari kita bantu. Meskipun kita tidak bisa membantu dengan harta benda kita cukup membantu dengan berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah bukan berarti kita harus mendiamkan otak kita untuk berkarya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi teman-teman, mari kita rawat kesehatan kita jaga diri, keluarga, dan nusa dan bangsa kita dari virus corona. Dan ingat, dokter telah menjadi garda terdepan, tapi menurut mereka bukanlah garda terdepan. Kitalah garda terdepan dari penyakit ini dengan berdiam diri di rumah. Mereka, tenaga medis, hanyalah benteng yang mencegah kita. Maka dari itu, mari kita rawat bumi kita ini, kita jaga kesehatan kita, lindungi diri dan keluarga serta nusa dan bangsa dari virus ini. Sekali lagi saya tekankan, saya kutip ucapan dari Najwa Shihab bahwa kita hanya perlu menjauhi penyakitnya, bukan orangnya. Saat ini kita bukan sedang menjaga jarak, tapi jaraklah yang sedang menjaga kita agar tetap terjaga. Mari tetap di rumah aja. Bersama lawan corona, Indonesia pasti bisa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.